Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lintas, bertemu lagi dengan Dia dan tim lintasberitahuan.com. Pada hari ini Minggu 6 September tahun 2020, Dia dan tim lintasberitahuan.com sedang berada di Kota Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Yang mana pada hari ini di sebelah dia sudah bersama Kapolres Barito Utara, itu Bapak AKBP Dodo Hendro Kusuma. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak. Oke Pak, kebetulan Dia dan tim lintasberitahuan.com sedang liputan khusus di sini dan ada beberapa yang ingin kami pertanyakan Pak. Yang pertama mengenai karhutlah. Sudah apa saja yang sudah dilakukan untuk Polres Barito Utara? Ya, terima kasih Mbak. Jadi untuk Polres Barito Utara, ya, kita sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka antisipasi karhutla yang terjadi di Barito Utara. Yang pertama yang kita laksanakan adalah secara preventif, ya, itu kita secara internal dulu kita melaksanakan pengecekan terkait dengan sarana prasarana yang kita miliki, ya, sudah kita laksanakan gelar perkara, ya. Kita ada 2 mobil yang sudah dimodifikasi, yaitu berikut alkonnya, kemudian ada 7 motor yang sudah kita modifikasi untuk bisa melaksanakan pemadaman karhutla sementara. Terus kemudian kita juga menggelar peralatan-peralatan yang lain, ya, terkait dengan karhutla ini. Ada rotan, ya, peralatan pribadi, ya, terus kemudian kita bekerja sama dengan stakeholder yang ada dari Damkar, kemudian dari BPBD, dari TNI, masing-masing mereka punya peralatan, kita hadirkan untuk peralatan di Polres Barito Utara. Nah, terus kemudian di sisi lain kita juga membentuk atau membuat common center, ya. Common center ini adalah merupakan ruang yang mana di dalamnya itu ada aplikasi Hanyangan Musuh yang terhubung dengan common center milik Polda, ya, sehingga di dalamnya itu bisa melihat, ya, kita bisa mendeteksi sebaran api yang ada di Barito Utara maupun di Kalimantan Tengah. Selain itu, selain Hanyangan Musuh juga ada aplikasi 8, ya, yang terhubung dengan BPBD, ya, sehingga kita bisa melihat bahwa titik-titik mana saja yang terbakar. Nah, dari situ nanti sudah terhubung dengan pos-pos yang ada di 7 titik di Barito Utara. Pos-pos tersebut secara sinergi di dalamnya terisi 7 sampai 10 orang, 7 sampai 10 personil, yang mana di dalamnya ada rekan dari TNI, rekan dari BPBD, dari relawan desa dan anggota Polri sendiri, sehingga dalam hal ini ketika terjadi kebakaran kita cepat untuk mengantisipasi. Demikian Mbak. Untuk sosialisasi terhadap masyarakat sendiri apa sudah dilakukan? Ya, jadi apa yang saya sebutkan tadi secara preventif, ya. Jadi kita tidak henti-hentinya secara masif, ya, kita memasang spanduk-spanduk, kemudian baliho-baliho seperti Mbaknya tadi lihat sendiri, ada baliho Bapak Kapolda, ada baliho Bapak Kapolres, ada baliho secara sinergi, ya, untuk antisipasi karhutla, kemudian door to door mengedukasi, menghimbau supaya tidak terjadi kebakaran lahan di wilayah Barito Utara. Demikian Pak. Kalau jika terjadi pelanggaran, tindakan seperti apa yang dilakukan oleh Polres Barito Utara? Ya, jadi kita akan melaksanakan penyelidikan, ya, penyelidikan terlebih dahulu. Ya, kita akan lihat seperti apa kasusnya. Kalau memang itu kita jumpai bahwa itu untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan yang menguntungkan diri sendiri, ya, terus kemudian sesuai dengan unsurnya secara sengaja, ya, bukan peladang, maka kita koordinasi dengan organisasi yang ada seperti Damang di tingkat kewilayahan, apakah ini termasuk peladang atau bukan. Kalau memang bukan, kita bisa proses secara tindak pidana. Ya. Ada yang ingin disampaikan mungkin untuk sahabat lintas, khususnya untuk warga Muara Teweh untuk tidak membakar hutan? Ya, jadi kami selaku Kapolres Barito Utara menghimbau kepada masyarakat Barito Utara, karena ini masuk musim kemarau, bulan Agustus, bulan September, mari kita jaga bersama-sama hutan kita, lahan kita, supaya tidak terjadi pembakaran hutan di wilayah kita.
Terima kasih. Untuk yang kedua nih, mengenai pilkada. Ya. Kan berhubung kita sebentar lagi, beberapa bulan lagi untuk menghadapi pemilihan kepala daerah. Jadi untuk Polres Barito Utara seperti apa? Ya, jadi perlu kami sampaikan bahwa sekarang Polres Barito Utara ya, melalui operasi terpusat sudah masuk operasi Mantap Praja Mantap Praja 2020 ya, yang mana tahapan-tahapan seperti mbaknya tahu juga bahwa sekarang tahapannya tanggal 4, tanggal 5 ini tahap pendaftaran paslon. Namun demikian di wilayah kita juga sudah prepare, menyiapkan ya, sebelum berlakunya operasi Mantap Praja ini kita juga sudah melaksanakan pelatihan praoperasi yang mana di dalamnya kita laksanakan 5 hari ya. Kita dahului dengan teori-teori, tes, post-tes terkait perundang-undangan. Nah, terus kemudian kita laksanakan pelatihan-pelatihan yang lain ya, pelatihan tactical problem, terus kemudian pelatihan dalmas, kemudian pelatihan pendukung, kemudian juga kita secara bersama-sama yaitu melakukan simulasi pencoblosan dan pengamanan di TPS. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti perkiraan berapa pasukan yang dikerahkan untuk melakukan pengamanan? Ya, untuk personil yang kita libatkan untuk di Barito Utara itu untuk Lat Praop itu 93 personil. 93 personil ini yang dikedepankan untuk mengamankan jalannya Pilgub 2020. Namun demikian, kalau memang kurang personil, kita juga ada rutin kita backupkan, kemudian juga jika terjadi kontingensi kita juga akan meminta bantuan pada Polda Kalteng. Demikian. Jadi harapannya untuk pilkada nanti apa? Ya, harapannya secara internal polisi ya, anggota Polres Barito Utara tetap bersikap netral ya, kemudian kita maksimalkan untuk bisa pelaksanaan Pilgub 2020 di Barito Utara aman dan kondusif. Nih, tak lupa juga kita Pak, kita masih yang namanya menghadapi pandemi COVID nih Pak ya. Jadi tolong dong untuk dari Polres Barito Utara ada himbauan nggak sih untuk masyarakat Muara Tewet? Pastinya ada ya. Apa itu? Pasti. Jadi kita menghimbau sesuai dengan Impres nomor 6 2020. Nah, sangat jelas di situ kita sangat sangat intens terkait dengan penegakan protokol dan penegakan disiplin COVID-19 ya. Kita menghimbau kepada masyarakat, ayo kita pasang masker ya, kita, keluarga kita dan lingkungan kita Barito Utara semua pakai masker sehingga kita terhindar dari COVID-19. Terima kasih. Terima kasih. Oke, ya. Terima kasih Pak Kapolres. Ya, terima kasih, Mbak. Oke, sahabat Intas, itulah bincang-bincang kita bersama Pak Kapolres Barito Utara, itu Bapak AKBP Dodo. Ya. Jadi untuk sahabat Intas khususnya masyarakat Muara Tewet harap diingat dan diterapkan di kehidupan sehari-hari, dan jangan lupa juga menggunakan masker, social distancing dan menghindari kerumunan. Oke, sahabat Intas, mungkin itu saja vlog news kita di Polres Barito Utara. Jangan lupa saksikan channel YouTube kita itu lintasberitahuan.com. Untuk Pak Kapolres, tolong nanti videonya di-share, di-like dan di-subscribe ya Pak. Pasti. Oke, sahabat Intas, itu saja. Mungkin jika ada saran, kritik dan komentar mengenai Polres Barito Utara bisa sore-sore di bawah channel YouTube kita. Oke, sahabat Intas, dia akhiri, sampai jumpa dan bye-bye. Terima kasih.